Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diberikan kesehatan, kemudian keberkahan dan kemanfaatan ilmu ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kali ini pertemuan kita kali ini membahas tentang materi PJOK di bab atletik ya, tentang estafet, lari estafet. Oke, langsung saja kita ke materinya terlebih dahulu. Ini di buku paket PJOK di Kementerian edisi revisi 2018 ya. Oke, kita buka bab 3 tentang atletik. Apakah kamu belajar tentang atletik? Jenis atletik akan dipaparkan dalam bab ini adalah garis spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar. Jadi banyak ya untuk nomor jalannya, lari, lompat, dan lempar. Oke, supaya cepat dan tidak terlalu makan banyak waktu, kita langsung saja ke lari estafet. Nah, ini lari sambung atau merupakan lari estafet adalah cabang olahraga atletik yang tergolong nomor beregu. Lari sambung estafet termasuk nomor bergengsi dalam lomba atletik ya. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu nomor lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting ya. Pada nomor ini, tiap regu terdiri atas 4 atlet. Sebagai nomor beregu, diperlukan kerjasama yang baik, terutama dalam pemberian dan penerimaan tongkat. Lari sambung estafet juga nomor beregu yang dilakukan secara bersambung bergantian membawa tongkat dari start hingga melewati finish. Nomor lari sambung yang sering diperlombakan yaitu 4 kali 100 dan 4 kali 400. Jadi kalau 4 kali 100 itu satu keliling. Kalau misalnya 4 kali 400, nah itu berarti 4 keliling. Oke, 4 kali 100. Dalam satu regu lari sambung ada 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor lari yang lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari satu ke pelari yang lainnya. Aktivitas pembelajaran kombinasi lari sambung atau estafet. Aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet. Nah, ini langsung saja. Yaitu yang pertama, memegang tongkat dengan pangkal ibu jari. Contoh nih. Memegang tongkat dengan pangkal ibu jari. Nah, seperti ini. Ya, contoh dulu. Kemudian memegang tongkat dengan pangkal ibu jari manis hingga ketika start ibu jari telunjuk menjadi tumpuan berat badan. Nah, kayak gini. Megang tongkat dengan pangkal ibu jari dan jari tengah hingga ketika start ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan. Oke, jadi ada yang seperti ini, ada yang juga seperti ini. Nah, ya lihat di poin B-nya di gambar ketiga. Ada yang pertama gini, kemudian kedua lihat ada 2 ya. Jadi ada 3 teknik betulnya tuh. Lihat di gambar 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ini. Oke. Kemudian aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet. Nah, ini yang tadi ya, akan memberi tongkat. Nah, ini aktivitas ketika akan memberi tongkat seperti ini. Dia agak ke bawah. Jadi untuk pemberian tongkatnya ada yang lewat bawah gini, ada yang ke atas gini ya. Ada 2 teknik. Aktivitas belajar memberi tongkat estafet. Aktivitas belajar memberi tongkat estafet cara visual. Cara visual yaitu jadi melihat. Jadi si orang yang akan menerima tongkat melihat terlebih dahulu seperti ini. Beda lagi dengan non visual nanti. Cara visual adalah cara menerima tongkat dengan melihat ke belakang sebelum tongkat berpindah tangan. Nah, jadi si penerima tongkat siap-siap. Jadi melihat terlebih dahulu temannya. Amati peragaan cara melakukan pembelajaran gerakan memberi tongkat. Nah, contoh. Nah, ini untuk cara visual. Tangan yang menerima harus diluruskan ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini tuh. Kemudian tangan yang menerima tongkat ini sikap tangan menghadap ke belakang. Sikap tangannya ke belakang dan keempat jari
terbuka ke arah dalam seperti ini ya. Tangan yang menerima tongkat dijulurkan ke belakang serong bawah dengan telapak tangan menghadap ke belakang serong atas dan keempat jari menuju luar, sementara itu ibu jari terbuka menuju dalam. Aktivitas pembelajaran pemberi tongkat estafet cara non visual. Nah, untuk cara non visual adalah teknik menerima tongkat dengan cara tidak menoleh ke belakang ketika tongkat berpindah tangan. Jadi untuk non visual seperti ini, badannya tetap lihat ke depan ya, cuma tangan ke belakang. Kalau yang tadi ikutan ya, kepalanya ikutan lihat menoleh ke belakang. Untuk caranya tersendiri, tangan yang menerima tongkat diayun ke belakang atas, telapak tangan menghadap ke atas, keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Tangan yang menerima tongkat diayun ke belakang atas. Ini berarti ya. Telapak tangan menghadap ke atas, jadi ini keempat jari rapat, ibu jari terbuka. Nah, seperti ini. Kemudian tangan menerima tongkat diayun ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah, keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Nah, teknik kedua seperti ini. Tangan yang menerima tongkat dijulurkan ke belakang pinggul dan telapak tangan menghadap ke dalam jari agak ditekuk sedangkan ibu jari terbuka. Oke. Nah, ini untuk proses serah terima tongkatnya ya. Aktivitas pembelajaran gerak penyerahan tongkat estafet. Pada dasarnya prinsip dasar non visual dan visual hampir sama ya, perbedaannya terutama pada nama dan cara penerima tongkat. Pada cara non visual, penerima tongkat tidak melihat ke belakang kepada yang menjalankan tongkat dan digunakan pada nomor lari 4x100. Nih, diingat ini ya. Untuk non visual biar digunakannya untuk 4x100 supaya lebih cepat ya, jadi nggak lihat ke belakang. Sedangkan cara visual atau melihat, penerimaan tongkat melihat ke belakang kepada yang menjalankan tongkat dan digunakan pada nomor lari 4x400. Nah, untuk yang melihat 4x400, kalau yang non visual tadi 4x100, yang sedangkan yang visualnya 4x400. Perbedaan ini disebabkan karena pada pelari 4x100 waktu per 1 detik pun sangat berharga ya. Jarak tempuh tiap pelari hanya 100 sampai 130 sehingga waktu yang sesaat itu dapat memanfaatkan lawan untuk mendahulunya. Lain halnya dengan 4x400, jarak tempuh tiap pelari 400 meter sampai dengan 430 sehingga apabila ada waktu sesaat untuk melihat ke belakang tidak akan terlalu berpengaruh. Hal yang perlu diperhatikan dalam nomor lari estafet adalah aktivitas pembelajaran bagi penerima tongkat estafet. Tentukan tanda tepat-tepatnya hasil latihan, lakukan start cepatnya agar segera mencapai kecepatan. Waktu tangan diulurkan ke belakang, tangan jangan goyang atau bergerak. Nah, ini gambarnya pembelajaran bagi serah terima tongkat. Jangan sampai kegagalan dalam pemberi tongkat. Nah, ini secara visual ya, jadi melihat dulu tuh menoleh ke belakang. Ini non visual. Oke. Aktivitas pembelajaran berlari mengelilingi lapangan. Oh, ini berlarinya, ini sudah prakteknya. Nah, di sini aktivitas pembelajaran lari sambung atau estafet bentuk perlombaan. Pelari pertama harus mempunyai kemampuan berikut ini: mempunyai kemampuan start yang baik dan dapat dilakukan lari dengan baik di tikungan. Nah, ini untuk pelari pertama ya. Kemudian pelari kedua harus mempunyai terampil dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas ganda yaitu sebagai penerima dan pemberi tongkat. Kemudian mempunyai daya tahan yang baik karena menempuh jarak 120 sampai 130. Pelari kedua dipilih dari pelari yang kurang memiliki kemampuan di tikungan. Pelari ketiga yaitu pelari yang mempunyai kemampuan di tikungan dengan baik, memiliki daya tahan yang baik dan memiliki tanggung jawab yang besar karena harus menerima dan memberi tongkat. Pelari keempat mempunyai kemampuan sebagai berikut: pelari yang tercepat, pelari yang punya semangat tinggi karena sebagai penentu kalah atau menang dari lagunya. Susunan pelari harus diatur sedemikian rupa berdasarkan teori dan hasil praktik di lapangan. Akan tetapi jika tidak dilatih dengan baik, terprogram akan mendapat hasil yang tidak sesuai dengan keinginan ya. Latihan harus dimulai secara bertahap dari jarak yang lebih pendek menuju jarak yang sebenarnya, 4 kali 200, 4 kali 300 ya misalnya, kemudian 4 kali 400. Oke, jadi untuk lapangan
estafet ini sistem lapangannya kayak lapangan sprint ya. Kalau kalian sudah tahu kayak lapangan sprint. Jadi seperti ini nih. Lapangan bola pasti di lapangan bola ya. Kemudian ada di luarnya itu seperti ini. Nah, di luarnya seperti ini. Jadi untuk pelari pertama misalnya di sini set. Nah, pelari pertama 100 meter misalnya sampai sini ya udah 100. Nah, lanjut pelari kedua set sampai sini. Lanjut pelari ketiga set sampai sini. Di sini lanjut lagi pelari keempat gitu ya. Jadi urutannya, jadi kenapa tadi yang pelari pertama harus bisa dalam tikungan, karena startnya biasanya di tikungan ya, di awal tikungan di sini nih. Ini untuk pelari pertama biasanya di sini. Kemudian kedua itu hanya lurus sprint, ketiga belok lagi, keempat sprint lagi sampai ke finish ya. Itu untuk lapangannya, untuk teknik start larinya di sini 100, ke sini 100, ini 100, ke sini 100, jadi total 400. Itu jadi 4 kali 100 ya, jadi 400 meter. Kalau 4 kali 400 ya berarti 4 keliling gitu. Di sini lapangan bolanya, lapangan bola ini yang lapangan luarnya. Oke. Nah, sekarang Bapak ada video nih dari SEA Games Indonesia ya, yang mencatat waktu tercepat ya, rekor tercepat. Kita lihat sebentar videonya. Nah, Bapak udah siapkan. Nah, di sini. Oke, Ya, siap. Ya, Kita bisik-bisik dia ngomong ketahuan. itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya ojol mak. Bisik-bisik dia ngomong. Lihat tuh kan pas di tikungan kan. Oke, kita tunggu. Begini. Ini lapangan bola. Fokus lintasan Siap. 3 bung. Lintasan 3 bung. Iya, kita lihat bagaimana Fadli mencoba berlari tadi lintasan 3 mencoba mengejar. Luar biasa, Bung. Luar biasa, Bung. Ngejar Cina, Bung. Dikejar terus kita mengejar yang kedua pada Sony. Menerima Sony tongkat sampai kita berikan lagi berlari yang paling cepat. Yori bisa memimpin, Bung. Bisa meninggalkan Cina, Bung. Luar biasa, Bung. Sony masih mencari Sony Masuk 3 kok. Nah, di sini pergantian ke nomor lari ketiga berarti ya. Di sini kan ada ini tempat pelarinya dia. Di sini pergantian pelari ketiga. Di tikungan. Nah, di sini tuh ada yang ini penglihatannya berarti ada yang secara visual, ada juga ini udah berlari ya, berarti ini non visual nih. Seperti ini. Ini udah pelari penentu, pelari keempat. Pecah rekor lagi, Bung. Saya yakin pecah rekor, Bung. Luar biasa. Jadi pertama Fadlin, Johri, Eko, Bayu penentu tadi 32. Kerimauan lalu Muhammad Zohri Fadlin membuat Agapuru di GBK, membuat kita menjadi bangsa yang besar. Nah, itu ya. Jadi untuk teknis di lapangannya seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita tidak dalam keadaan pandemi bisa praktek ya. Cuma karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita semoga kita tahu ya mengenai teorinya tentang apa, sekilas teori tentang lari estafet. Semoga kalian tidak puas dan kalian lebih mencari lagi ilmu di luar sana melalui internet atau buku atau majalah yang lainnya ya. Mungkin dari Bapak itu saja, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.